الخلاف أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فليقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. Ya. Macam teori Darwin pun dari sisi apanya? Dia punya alam semesta tiba-tiba jadi daripada yang benda mati tiba-tiba jadi benda hidup. Memang kalau kita lihat orang-orang, memang ini adalah ajaran dari apa? Filsafat. Mereka tidak meyakini adanya pencipta. Tetapi apa? Mereka mengatakan alam semesta ini mengalami yang namanya apa? Tasalsul. Tasalsul ini batasnya apa? Selama dia itu makhluk berarti apa? Mengalami dauron, yaitu perpusingan saja. Sebagaimana apa? Ucapan para ahli kalam, dan ini dinukilkan oleh Syekhul Islam. Alam semesta ini semula tapi itu sok tahunya mereka adalah apa? Dari makhluk yang paling sederhana. Ini yang diajarkan di sekolah-sekolah kita itu dari asam amino. Kemudian apa? Terkena petir, akhirnya apa? Terbentuk makhluk hidup bersel satu, lalu berkembang begini sampai nanti jadi manusia itu. Ini adalah apa? Ajaran ahli kalam. Tidak meyakini adanya manusia pertama adalah apa? Nabi Adam. Tapi apa? Dari monyet, dan monyet adalah dari makhluk yang sebelumnya dan seterusnya. Nah, nanti kata para ahli kalam, kalau sudah sampai pada suatu titik, mereka khilaf di sini. Titiknya ini 150.000 tahun atau 50.000 tahun atau berapa? Khilaf. Maka akan terjadi semacam Big Bang. Ini yang mereka kait-kaitkan, ada linknya itu. Ada letupan besar. Letupan besar ini menyebabkan seluruhnya hancur, tinggal asam amino lagi. Ya, dari awal lagi. Ini sok tahunya mereka. Tahu dari mana itu? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif faqahullahu ta'ala. Al-babus samin berarti ya, yang ke-8 sebenarnya. Muka surat 36 itu. Min alamatihim syi'arut tasabbuti fi khabari siqah. Termasuk dari alamat orang-orang sururiyah adalah syiar tasabbut, yaitu Anda harus periksa dulu walaupun yang memberikan kabar ini adalah orang yang siqah. Dan ini selalu sejak dulu kalau ada peringatan tentang apa kesalahan orang ini, bahwasanya memang terbukti dia gini-gini, mereka akan bilang tasabut dulu. Enggak perlu kita percaya berita orang yang walaupun dia siqah, tapi kita harus datang dulu. Nah, dengan sebab ini maka pemuda yang tidak memiliki tidak memiliki tameng yang kuat, tidak memiliki ilmu yang cukup, dengan alasan tasabut datang langsung ke ustadz itu, ya ditelan dia. Yaitu apa? Kena syubhat, akhirnya apa? Dia membela ustadz yang sesat itu. Dengan sebab apa? Masalah tasabut. Disuruh apa? Cari kepastian langsung kepada pelaku bid'ahnya. Kalau enggak dengar langsung jangan percaya. Dan ini adalah apa? Bid'ah. Ya rahmatullah. Inna ilzamat tabayyuni wat tasabbuti fi khabari siqah khilafun liman haji ahli sunnati wa jamaah. Mengharuskan untuk kita mencari kejelasan dan mencari kepastian di dalam berita orang yang siqah. Dan memang siqah bukan sembarangan tentunya, tapi yang memang siqah. Ini menyelisihi manhaj ahlu sunnah wa jamaah. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullah fi sahihi Kitabu Akhbaril Ahad. Kitab tentang apa? Masalah hukum berita ahad. Ini dalam rangka membantah orang-orang Mu'tazilah. Babu maja'a fi ijazati khabaril wahidis saduq. Bab tentang dalil-dalil yang menunjukkan bolehnya ijazah. Bolehnya menerima berita satu orang yang sangat jujur. Tentunya maksudnya saduq di sini adalah apa? Yang siqah. Ila naqlihi, menyebutkan dalil-dalil kalam-kalam, kemudian apa? Sampai pada penukilan beliau, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang orang fasik kepada kalian dengan suatu berita, maka carilah keterangan. Tabayyanu, tafa'alu, yaitu apa? Tolabu al-bayan. Dalam qiraah yang lain tasabbatu, yaitu tolabus sabat, mencari kepastian. Dan ini betul-betul sejak dulu dikumandangkan oleh orang-orang sururiyah pada waktu itu. Pakai ayat ini. Falaisa fil ayati dalilun. Yaitu apa? Imam Al-Bukhari menjadikan ayat ini sebagai dalil tentang apa? Bolehnya menerima berita orang yang terpercaya. Kenapa? Karena Allah hanya mewajibkan untuk apa? Kita cari kejelasan kalau yang membawa berita adalah orang fasik. Berarti kalau orangnya adalah terpercaya, Allah tidak mewajibkan untuk apa? Kita cari-cari kepastian lagi. Makanya kita katakan di sini untuk membantah para mubtadi'ah tadi, tidak ada dalam ayat tadi dalil ala wujubi tasabbuti fi khabari adl, tentang wajibnya mencari kepastian di dalam berita orang yang adil, yang sudah lurus agamanya. Tentunya maksudnya adil di sini adalah yang terpenuhi syarat-syarat apa? Kesikohan.
Faman aujaba dzalika faqad sawwa bainal adli wal fasik. Barang siapa mewajibkan untuk mencari kepastian dalam berita orang yang sikoh, berarti dia telah menyamakan antara orang adil dan orang fasik. Buktinya apa? Orang fasik harus diperiksa lagi. Ternyata berita orang sikoh juga harus diperiksa. Berarti apa? Kalian samakan antara orang yang orang yang sikoh dengan orang yang fasik. Padahal Allah tidak menyamakan. Inilah salah satu bid'ahnya mereka. Maka nggak heran mereka dikatakan mubtadi'. Qala al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah fi syarhi qissati qabuli Umar hadits Abdurrahman bin Auf. Tentang apa? Kisah ketika Umar bin Khattab menerima hadis Abdurrahman bin Auf fi ta'un, tentang kisah ta'un itu. Dan Umar langsung menerima dan kemudian mengajak pulang pasukan. Wa fihi dalilun ala istimali khabaril wahid. Di dalamnya ada dalil tentang bolehnya diamalkan berita satu orang walaupun hanya satu orang. Wa qabulih. Dalil tentang apa? Bolehnya kita menerima berita satu orang. Wa ijabil amali bih. Dalil tentang wajibnya kita mengamalkan. Mengamalkan apa? Berita walaupun satu orang, asalkan dia sikoh. Wa hadha huwa awdahu wa aqwa. Inilah yang paling jelas dan paling kuat. Manara min jihatil asar. Yang kami lihat dari arah apa? Dari sisi pendalilan. Termasuk dalil yang terkuat adalah ini. Sebenarnya masih banyak dalil-dalil yang lain. Buktinya apa? Rasulullah menyuruh apa? Di satu wilayah itu muadzinnya satu, nggak perlu sampai 7 muadzin. Buktinya apa? 1 muadzin cukup. Oh, ini saatnya untuk berbuka, atau ini saatnya untuk apa? Untuk jangan lagi makan pada waktu sahur dan seterusnya. Cukup dengan apa? 1 muadzin. Yang penting apa? Dia sikoh. Li'anna dzalika kana fi jama'ati sahabah. Karena yang dilakukan oleh Umar bin Khattab itu di sekumpulan para sahabat. Wa bimahdharihim, dan di kehadiran mereka, fi amrin qad ashkala alaihim, di dalam suatu perkara yang terasa rumit bagi mereka. Masalah apakah kita maju ke depan, masuk ke wilayah Ajnad yang ada di Syam sana, padahal di situ sedang ada Ta'un Amwas sekitar tahun berapa itu? 14 Hijriah itu. 2 tahun setelah masa pemerintahan Umar itu. Dengan alasan apa? Dengan alasan kita tawakal pada Allah. Ini takdir, nggak boleh lari dari takdir. Ataukah kita memilih untuk mundur ke belakang dalam rangka apa? Menjaga keselamatan. Karena apa? Ini juga takdir. Kita lari dari takdir dengan apa? Menjalankan takdir. Takdir cari keselamatan. Tayyib. Umar dalilnya adalah qiyas, dan qiyas beliau betul. Nah, kemudian datang Abdurrahman bin Auf mengatakan Rasulullah menyebutkan itu. Idza sami'tum bi ardin ta'unan atau waba'an fala taqdamu alaih. Apabila kalian mendengar suatu berita di sebuah negeri itu ada ta'un, maka jangan kalian masuk ke situ. Jadi Rasul melarang. Kemudian disebutkan di sini, falam yaqul li Abdurrahman bin Auf anta wahidun wal wahid la yajibu qabulu khabarih. Umar tidak berkata pada Abdurrahman bin Auf, Anda hanya satu orang. Satu orang itu tidak wajib beritanya itu diterima. Innama yajibu qabulu khabaril kafah. Yang wajib diterima adalah berita yaitu keseluruhan orang. Yaitu apa? Khabar mutawatir. Umar nggak pernah bilang macam itu. Fama a'zama dhalala man qala bihadza. Maka alangkah besarnya kesesatan orang yang mengucapkan macam ini. Ini bantahan Ibnu Abdul Bar terhadap orang-orang Mu'tazilah. Dan selalu mubtadi'ah itu menyebabkan masuknya akidah-akidah yang rusak ke dalam kaum muslimin. Wallahu azza wa jalla yaqul in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Sementara Allah azza wa jalla berfirman, apabila datang kepada kalian orang fasik dengan membawa suatu berita, maka carilah kejelasan. Wa quri'at fatasabbatu, dan juga dibaca ada qiraah, carilah kepastian. Falau kanal adlu idza ja'a binaba'in yutasabbatu fi khabarih, maka apabila orang yang adil, orang yang sangat terpercaya, misalkan maksudnya adil di sini orang terpercaya tentunya. Jika dia datang dengan suatu berita, tetap harus dicari kepastian beritanya itu. Walam yunfat, yaitu tidak dilaksanakan, tidak diterima. Lastawa al-fasiqu wal adil, niscaya menjadi samalah antara orang fasik dan orang adil. Wa hadza khilaful Qur'an, dan ini menyelisihi Al-Qur'an. Qala Allahu azza wa jalla am naj'alul muttaqina kal fujjar. Padahal Allah azza wa jalla berfirman, apakah kami akan menjadikan orang bertakwa itu seperti orang-orang yang jahat? Yaitu ini soal ingkari. Berarti tidak mungkin Allah menyamakan antara orang yang bertakwa dengan orang-orang yang jahat. Berarti orang yang jahat beritanya memang perlu diperiksa, boleh jadi dia dusta atau apa.
Nah, orang yang baik, yang bertakwa, yang terpenuhi syarat, maka apa? Enggak perlu diperiksa lagi. Baik. Wa qala Syekhul Islam rahimahullah fi tafsiril ayah. Tentang tafsir ayat ini Syekhul Islam mengatakan, qauluhu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Firman Allah Ta'ala, apabila datang kepada kalian orang fasik membawa berita, maka carilah kejelasan. Fa'amara bitabayyuni inda maji'i kulli fasiqin binaba. Allah memerintahkan untuk mencari kejelasan ketika didatangi oleh setiap orang fasik dengan suatu berita. Bal minal amba'i ma yunha fihi anitabayyun. Bahkan ada di antara berita-berita yang kita dilarang untuk cari kejelasan. Seperti apa? Berita Nabi. Enggak boleh ketika Nabi datang bawa berita kita katakan, "Oh, coba saya periksa dulu wahai Nabi." Enggak boleh, itu haram. Demikian pula apa? Berita Jibril, enggak boleh kita ada keraguan sebiji dzarrah pun. Kenapa? Karena mereka adalah makhluk-makhluk yang di kemuncak keadilan dan apa itu? Kesikohan. Wa minha ma yubahu fihi tarkut tabayyun. Dan di antara berita ada yang dibolehkan untuk kita tidak melakukan tabayyun, yaitu berita apa? Keumuman orang-orang apa? Orang-orang mukmin yang terpercaya. Boleh kita tidak mentabayyuni. Dan tidak wajib untuk apa? Melakukan itu. Wa minal amba'i ma yatadammanul uqubata li ba'din nas. Di antara berita ada yang dia itu mengandungi hukuman untuk sebagian orang dan kita wajib terima. Masalah apa itu? Ketika apa? Ketika walaupun bukan khobar mutawatir. Persaksian dua orang yang sikoh bahwasanya apa? Si fulan ini mencuri. Enggak boleh kita sebagai hakim mengatakan, "Oh, tunggu 7 orang." Enggak boleh. Cukup apa? 2 orang. Demikian pula masalah orang yang berzina. Enggak perlu. Saksinya adalah mutawatir. Cukup 4 orang. Dan semacam itu. Walaupun persaksian ini mengharuskan apa? Adanya suatu hukuman nanti. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Tidak semua berita itu mengharuskan tabayyun. Yang Allah wajibkan tabayyun hanya apa? Kalau yang datang adalah orang fasik. Li'annahu karena Allah Ta'ala allalal amra bi'annahu idza ja'ana fasiqun binaba. Binaba, Allah memberikan alasan perintah untuk apa itu tadi? Apabila datang kepada kita orang fasik dengan suatu berita, apa alasannya untuk dicari tabayyun tadi, cari kejelasan? Khosyata an nusiba qauman bijahalah. Karena dikhawatirkan kita menimpakan suatu hukuman atau menimpakan suatu vonis kepada suatu kaum dikarenakan apa? Ketidaktahuan kita. Maka dikhawatirkan, dikarenakan kekhawatiran salah hukum, maka apa? Kalau yang datang dengan berita itu orang fasik harus diperiksa dulu. Falau kana kullu man usiba binaba'in kadzalik lam yahsulil farqu bainal adli wal fasik. Kalaulah setiap orang yang tertimpa dengan suatu berita, tertimpa vonis dengan suatu berita itu seperti itu, yaitu harus diperiksa, tidak akan ada perbedaan antara orang yang adil dengan orang yang fasik. Sementara Allah Ta'ala menyuruh hanya orang yang fasik saja. Kalau apa dia datang, maka kita cari kejelasan. Baik. Bal hadhil adillatu wadihatun ala, bahkan dalil-dalil ini jelas menunjukkan bahwasanya apa? Annal isabata binaba'il adlil wahid la yunha anha mutlaqa. Bahwasanya menimpakan suatu vonis, suatu ketetapan hukum dengan berita satu saja orang yang sikoh itu tidak terlarang secara mutlak. Baik. Kenapa? Karena dia orang yang sikoh. Yang penting apa? Memang dia adalah sikoh dan terbukti dia sikoh, bukan apa sembarang orang. Wa dzalika yadullu ala qabuli syahadatil adlil wahid. Yang demikian itu menunjukkan diterimanya persaksian satu orang yang sikoh. Fi jinsil uqubah, di dalam apa? Hukuman-hukuman. Ya, terkadang persaksian satu orang pun cukup. Dan ini dibahas juga oleh apa? Imam Ibnul Qayyim dalam Turuqul Hukmiyah. Yang nama bayyinah tidak harus apa? Tidak harus 4 orang. Kadang 2 orang, kadang 1 orang, dan seterusnya. Lihat apa itu? Lihat keadaan. Keadaan dan kekuatan berita dia. Makanya persaksian Nabi, walaupun beliau 1 orang itu cukup untuk jadi apa? Saksi bagi seluruh alam semesta. Demikian pula persaksian Nabi bahwasanya apa? Beliau memang berniaga, beli kuda dengan apa? Orang Badui ini. Maka sahabat semuanya membenarkan karena apa? Beliau adalah Nabi, walaupun 1 orang. Jadi yang penting bukan jumlahnya, yang penting kualitinya. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Qala al-Imamul Wadi'i rahimahullah, na'am idza ja'anal adlu naqbal. Iya, kalau datang orang yang sikoh, kita terima. Kama huwa mafhumul ayah. Sebagaimana itu yang dipahami dari ayat tadi. Apa makna mafhumul ayah? Yaitu apa? Mafhum mukhalafah.
Kenapa? Telah dijelaskan oleh Imam Syinqiti rahimahullahu taala dalam Adwaul Bayan bahwasanya apa itu sighatu syarat laha mafhum mukhalafah. Pola syarat itu memiliki apa? Memiliki makna kebalikannya. Mana syaratnya ini? Ada in, ada apa? Harfus syarat. Apabila datang kepada kalian orang fasik dengan suatu berita, maka carilah keterangan. Berarti apa? Kalau datang kepada kalian orang yang sikoh dengan suatu berita, maka tidak perlu cari keterangan. Tayyib. Ini yang dikatakan sebagai apa? Mafhum mukhalafah. Karena yang namanya pola syarat itu memang memiliki mafhum mukhalafah. Tayyib. Kemudian apa? Sebagaimana kalam Syekhul Islam tadi, ini sifatnya adalah umum, berita. Karena apa? Allah Ta'ala mengatakan bina ba'in, nakirah. Nakirah fi siyaqi syarat tufidul umum. Jadi ini umum beritanya itu. Apakah sekedar berita hiburan, ataukah ancaman, ataukah yang mengharuskan datangnya vonis, ini umum. Tayyib. Kemudian Imam Al-Wadi'i mengatakan idza ja'anal aqdlu naqbal. Kalau datang kepada kita orang yang sikoh, maka kita terima, yaitu berita dia. Fa aina antum minal ayah? Maka di mana kalian dari ayat ini? Ketika beliau membantah apa? Orang-orang jam'iyat yang sering mengatakan oh harus tasabut. Padahal apa? Kebatilan mereka jelas. Allati tadullu ala annahu idza ja'anal adlu binaba'in naqbaluh. Yang mana ayat ini menunjukkan bahwasanya jika datang kepada kita orang sikoh dengan suatu berita, kita harus menerimanya. Wa idza ja'anal fasiqu binaba'in natabayyan. Dan apabila datang kepada kita orang fasik dengan suatu berita, baru kita cari kejelasan. Famadha ya ikhwan. Kemudian maka apa wahai ikhwan? Fal muhim al-qaum mulabisun. Yang penting adalah memang orang-orang itu suka membuat kerancuan, menipu orang-orang yang tidak belajar mustalah, menipu orang-orang yang tidak tahu masalah apa? Masalah tafsir. Ini ruginya selalu apa? Orang jahil itu akan selalu jadi apa? Mangsa fitnah dan mangsa penipuan. Rugi kalau jadi orang jahil. Mukhalifuna li ulama inal mutaqaddimina wa li ulama inal mutaakhirin. Mereka menyelisihi ulama kita terdahulu dan ulama kita belakangan. Jadi yang penting memang buktinya, bukan apa? Dohirnya mengajarkan kitab yang sama dengan kita. Bukan masalah dohirnya mengajarkan, tapi prakteknya menyelisihi atau melaksanakan. Yang penting adalah prakteknya. Walhamdulillah wa innani ahmadullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah dan sungguh saya memuji Allah Subhanahu wa taala, annasu la yasiku nabika ya ayyuhal muhawwis. Orang-orang tidak percaya kepadamu wahai orang yang kebingungan, muhawwis. Wala bikalamik, tidak percaya pada ucapanmu. Selesai dari Al-Ajwibah An-Nadiyah. Dari kelanjutannya besok insyaallah wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.